Mari buka vlog pagi ini dengan si cantik ini. Jadi niatnya kayak pengen bikin roti sari roti, tau gak sih yang tengahnya krim? Ini tengahnya ada susu kental manis pakai keju parut. Terus ini rotinya sebenarnya roti hotdog. Jadi emang karena lagi kangen sari roti itu aja. Tada! Ditemani dengan secangkir teh tawar panas, green tea. Hai semuanya, balik lagi di Pakat 6. Jadi hari ini akhirnya gue bikin vlog harian yang dimana gue ngobrol di depan kamera. Karena beberapa vlog belakangan ini gue bikinnya yang chill-chill gitu, yang gak ada dialognya, cuman kata-kata ketikan gitu doang. Jadi ceritanya gue niatnya nih mau bikin vlog harian gitu, jadi gue bakal uploadnya daily. Nah kebetulan juga mulai hari ini itu hari pertama lockdown total yang kedua di Jerman. Jadi buat yang belum tahu, hai, nama gue Mega, sekarang gue berdomisili di Berlin, Jerman. Jadi niatnya emang cuma pengen berbagi kegiatan sehari-hari aja sih. Terus kebetulan juga karena lagi total lockdown lagi kan, jadi mau berbagi informasi aja sih tentang situasi yang lagi terjadi di Jerman sekarang. Ini hari pertama lockdown. Kalau nggak salah lockdown total ini akan berlangsung selama 1 bulan sampai awal Januari nanti. Alasan kenapa lockdown total lagi yang kedua adalah karena angka kasus COVID ini nggak kunjung turun. Jadi angka kasus COVID itu sempat turun banget pas summer sampai awal fall. Terus habis itu tiba-tiba naik drastis sampai puluhan ribu. Akhirnya mau nggak mau harus total lockdown lagi. Jadi kayak sekolah ditutup, kantor juga ditutup. Terus abis itu yang buka tuh kayak cuma supermarket sama apotik, gak boleh ketemu banyak orang juga. Jadi ada pelonggaran sedikit nanti pas Natal, sama keluarga tuh boleh ngumpul tapi maksimal kayak 10 orang gitu kalau nggak salah. Nggak boleh sama teman sama kolega, dia nggak boleh. Jadi emang benar-benar total lockdown. Ini situasinya sama kayak waktu bulan Maret awal tahun ini, waktu pertama kali lockdown. Kalau ditanya perasaannya gimana di lockdown yang kedua ini, sebenarnya rada lebih santai sih ya, karena kan walaupun kemarin sempet kayak agak bebas gitu ya, agak longgar peraturannya, cuman gue sama Danu tuh emang nggak yang ngumpul-ngumpul banget gitu. Jadi istilahnya udah terbiasa di keadaan lockdown inilah, di rumah terus nggak ngapa-ngapain, cuman kerja dari rumah. Terus kita kan juga bikin video. Terus sekarang juga kita punya podcast, jadi nanti ada linknya di bawah kalau misalnya mau dengerin podcastnya. Terus ya udah gitu aja sih, jadi kayaknya udah terbiasa juga. Terus bedanya juga kayaknya reaksi orang sini udah mulai santai sih. Jadi bulan Maret itu sempet ada, kalian mungkin pernah dengar ya, kayak di toilet tuh di mana-mana habis, terus beras juga di sini di mana-mana habis gitu. Sekarang sih terakhir gue lihat ya kemarin di supermarket itu di toilet masih banyak, terus hand sanitizer juga masih ada, terus beras dan pasta-pasta gitu juga masih banyak. Jadi mungkin orang-orang udah terbiasa sama lockdown, jadi nggak ada panic buying lagi gitu. Which is nice gitu kan, jadi nggak harus nyetok banyak makanan gitu. Karena basically sebenarnya emang supermarket tuh buka, cuman emang lebih diketatin aja sih peraturannya kayak gitu. Oh ya, berhubung penampilan gue kayak gini nih, jadi tadinya niatnya pengen kayak apa gue harus rapi aja kali ya, ini kan vlog, daily vlog pertama gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya kita semua udah tahu ya bahwa selama lockdown ini, selama pandemi ini berlangsung, ya seragam kita di rumah ya cuman kayak gini aja, dasteran, atau kalau lagi dingin ya cuman hoodiean aja gitu. Jadi mungkin bisa dimaafkan ya penampilan seperti ini, karena gue tuh biasa rada males sih dandan. Karena gak ngapa-ngapain juga, literally cuma di rumah doang, jadi kayak buat apa gitu. Jadi Roti tadi nemenin gue nungguin si uploadan video untuk minggu ini. Ini ada Desert House final ini, jadi masih proses upload. Ini tuh video speed build The Sims 4 gitu. Jadi seperti kalian lihat, ini gue ngupload udah dari jam berapa ya, kayaknya udah dari setengah jam yang lalu, tapi baru dapat 9%. Jadi internet rumah gue tuh emang sekacau ini buat upload. Jadi emang kalau misalnya telat ngeditnya, resikonya ini jadi telat nguploadnya. Nggak tahu udah bisa
publish hari ini atau harus nunggu hari lain. Nah, jadi makan siang hari ini kokinya adalah Bapak Inat. Coba tolong dijelaskan. Jadi siang ini masak kare, tapi nggak pakai daging, cuman pakai telur dan isinya pakai sayur-sayuran. Sayur-sayurannya itu labu siam, terus sama wortel. Coba lihat. Nih. Oh iya lupa, sama ada ini tahu. Tahunya digoreng dulu. Tanpa daging nih guys. Kita lagi 2 hari ini jadi vegetarian Karena atau bosan kali ya makan daging. Sama gue juga kemarin sempat ke toko Indonesia mampir beli kupuk ya, keong. jarang banget. Ini kerupuk apa sih? Udang bukan? Bukan kerupuk bawang. Keong, namanya keong mas. Oh gitu. Loh, nggak jalan. Aduh apa aduh. Gimana? Kelihatannya meyakinkan atau enggak? Meyakinkan sekali sih. Meyakinkan. Karena ya? aku ikut andil di situ. Oh, kalau nggak ikut andil Ya, pasti udah. quality assurance. Kita matching hari ini. Wow. Yoi. Terus kita hari ini mau bikin podcast. Promoin dong podcastnya. Warkopnya Apa? hanya di Spotify, enggak sih? Enggak Belum deh. eksklusif. Belum eksklusif di Spotify. Kenapa pakai baju panjang? Karena lagi musim dingin. Ya. Terus untuk menghemat energi, jadi ruangannya nggak dibikin hangat. Walaupun ada penghangat ruangan, Nggak dibikin terlalu hangat. Iya, nggak dibikin terlalu hangat. Kita bikin suhunya sekitar 16 derajat. 18 kurang lebih. Jadi harus ditambah dengan pakaian hangat. Jadi lebih baik menggunakan pakaian kayak sweater gitu atau pakaian panjang supaya hangat daripada menghangatkan seluruh ruangan. Karena tidak hemat energi. Karena gue tuh sering bikin question stiker gitu di Instagram. Terus ada yang nanya, Kak di sana masih makan sambal nggak? Kita koleksinya banyak. Harus ada bon cabe, ada sambal terasi, sama saus sambal gitu. Nah seperti contohnya hari ini makan lontong sayur. Apa sih namanya? Kari. Pakai bon cabe biar ada pedas dikit. Terus abis itu ini ada bawang goreng tapi bukan bawang merah, melainkan bawang bombay. Isi dari tempat ini aslinya tuh udah habis, terus kita beli bawang goreng yang gede gitu, terus kita reuse tempat yang dulu. Kenapa sih, Cung? Jadi sebenarnya gue tuh bukan tipe orang yang suka sayur. Dari kecil kayaknya nggak biasa makan sayur. Jadi sampai sekarang tuh masih belajar buat bisa makan sayur. Nah, merasa bangga kepada diri sendiri karena kemarin kita nggak makan daging. Terus hari ini juga nggak ada dagingnya tapi bisa makan. Kalau dulu pasti gue udah nggak bisa makan sih. Oh iya. Udah nggak bisa. Harus ada dagingnya. Enak. Crazy. By the way, ini kita bikin karyanya pakai bumbu jadi kan? Bumbu instan. Bumbu bambu. Kenapa? Karena lebih simpel. Sebenarnya kan buat bikin kare berarti pakai kayak bahan dasar bumbu kuning gitu kan? Ya. Ada kunyit segala macam. Cuman pertama nggak punya ulekan. Kedua nggak punya kayak blender gitu buat bumbu. Jadi males lah, ribet gitu. Pakai aja bumbu jadi. Nah, cuma rasanya. Enak kok. Rasanya enak. Jadi ceritanya kan beberapa saat kemarin aku suka tiba-tiba masak gitu kan. Iya. Nah, resepnya aku dapat dari Mama Adifa. Mama Diva YouTube. Itu Mama Adifa, the best. Aku ngikutin video itu doang. Dia tutorialnya cuman
di bawah 10 menit kalau nggak salah. Jadi sangat padat dan jelas gitu dipandu segala macem, dan hasilnya kan enak ya. Kamu ngerasain gitu beberapa saat kemarin makan, enak alhamdulillah hasilnya. Nah aku dari background yang nggak pernah masak sama sekali, terus sekarang masak dan berhasil hanya bermodalkan YouTube. Nah, terus dari situ aku mikir ada beberapa orang yang mensyaratkan istri itu harus bisa masak gitu. Terus aku kayak heran gitu loh. Terus kalau misalkan kalau istri nggak bisa masak, entah dia ntar diomongin sama mertua atau diomongin sama suaminya gitu, hanya karena nggak bisa masak. Menurutku aneh gitu loh. Maksudnya zaman sekarang mah tinggal buka YouTube udah bisa masak apa aja gitu. Sepenting apa sih sehingga sebelum nikah tuh istri udah harus bisa masak? Sementara dengan modal YouTube yang 6 menit aja aku bisa masak gitu. Gitu sih. Karena itu menurutku bukan skill yang kritikal gitu. Justru yang kritikal tuh kayak problem solving, anger management, yang kayak gitu-gitunya lebih penting. Kalau masak mah easy coy, apalagi di Indo ya, tinggal GoFood aja bisa. Iya, kalau menurut aku emang mungkin karena kebiasaan aja sih dari dulu. Mungkin dia dibesarkan oleh ibu yang bisa masak gitu. Terus udah jadi kayak skill, mandatory skill gitu loh buat perempuan. Padahal ada juga yang gak begitu suka masak gitu kan. Kayak misalnya aku dibesarkan di keluarga yang jarang banget makan masakan rumah, dan nggak apa-apa, sampai sekarang juga fine-fine aja gitu. Jadi aku juga nggak ngerti kenapa itu dijadikan patokan. Iya bener. Maksudnya nggak enak gitu loh, hubungan jadi rada-rada gimana gitu hanya karena istrinya nggak bisa masak, terus mertuanya ngomel gitu. Ngapain coy? Kalau dia nggak bisa masak ya udah, yang penting dia critical thinkingnya bagus, skill problem solvingnya bagus, anger managementnya bagus. Itu yang lebih penting daripada sekedar bisa masak. Percuma kalau bisa masak tapi cara berpikirnya konyol gitu, ngerti nggak sih? Ya. Percuma. Dan sekarang perempuan-perempuan juga udah banyak yang mulai ambil pendidikan sampai tinggi. Ya kalau misalkan dia lagi S2 atau doktor gitu, nggak sempat aja kalau harus masak-masak terus tiap hari gitu. Mungkin akhirnya dia meninggalkan masak untuk belajar. Kan nggak apa-apa juga gitu. Jangan sampai ntar aduh gue lulus S2, S3 tapi nggak bisa masak, ya so what, tinggal lihat YouTube gitu. Ini sih karena udah bergeser zamannya. Perempuan sekarang lebih sibuk gitu, ada karir, bisnis segala macam, bagus. Dan kalau karena itu nggak sempat belajar masak ya nggak apa-apa, toh bisa dipelajari sekarang gitu pas udah nikah misalkan, atau ntar misalkan pendidikan udah beres baru belajar masak kan bisa juga, nggak ada yang terlambat sih.